Dan ini juga bukan hanya dipikirkan oleh kita, juga dipikirkan oleh para sahabat. Para sahabat memikirkan bagaimana bisa melakukan amalan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dalam Al-Qur'an untuk berlomba ya. Kalau kita lihat ayat-ayat berkaitan dengan beramal soleh, maka ayat-ayat datang dalam konteks memacu, suruh berlomba, suruh cepat, enggak ada tunda-tunda. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddatul muttaqin." Bersegeralah kalian, cepatlah. Sari'u artinya cepat. Al-musara'ah artinya cepat. Cepatlah menuju ampunan Allah dan menuju ya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dengan beramal saleh. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih." Cepatlah kalian, ke depanlah ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersaing ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan ganjaran surga, nikmat surga, maka bersainglah. Falyatanafasil mutanafisun. Bersainglah orang-orang yang bersaing. Kita disuruh berpacu dalam urusan akhirat. Karena kita tahu hidup kita di dunia sementara dan kehidupan yang sungguhnya adalah di akhirat kelak ya. Kita akan lewati kehidupan dunia ini ya, 50, 60, 70 tahun ya. Lebih atau kurang, setelah itu kita akan masuk dalam kehidupan akhirat yang abadi. Maka potensi yang kita miliki sekarang ya, kita harus efektifkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa melakukan amalan yang terbaik. Karenanya datang dalam banyak hadis di mana para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang terbaik. Tidak lain karena mereka ingin bisa melakukan yang maksimal, yang optimal, mengingat potensi yang mereka miliki terbatas. Dan yang menakjubkan, Rasulullah SAW menjawab dengan berbagai macam jawaban. Tidak satu jawaban ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang terbaik ya. Makanya para ulama membahas, kok bisa Nabi menjawab dengan berbagai macam jawaban. Maka sebagian ulama mengatakan itu ditinjau dari penanya. Rasulullah melihat potensi masing-masing penanya ya. Baik, kita bacakan di antara hadis-hadis tersebut seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Mas'ud bertanya, "Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Qala, kemudian aku berkata lagi, "Tsumma ayyun?" Setelah salat pada waktunya apa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa ya Rasulullah? Setelah itu kata Rasulullah SAW, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika Ibnu Mas'ud bertanya, Rasulullah SAW mengatakan yang terbaik adalah salat pada waktunya, kemudian berbakti kepada orang tua, baru kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dalam satu konteks. Dalam konteks yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Sahabat sekarang yang nanya lain lagi. Tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallam ayul amali afdal. Bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang terbaik? Maka Nabi mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaknya kau sering berpuasa karena tidak ada yang bisa menandingi puasa. Tidak ada yang menandingi puasa. Taib, ini Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian datang dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Amr bin Abbasah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang. Nabi datang ke seorang, Nabi berkata, "Amalani huma afdhalul a'mal illa man amila bimithlihima." Ada dua amalan adalah amalan yang terbaik kecuali ada orang yang bisa mengamalkan keduanya. Rasulullah kabarkan kepada seorang. Kata Rasulullah SAW, "Hajjatun mabrurah atau umrah." Haji mabrur atau umrah. Nabi mengajar kepada orang ini amalan terbaik untuk kamu ya adalah haji mabrur atau umrah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh para pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Kemudian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, qalu, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ayul islami afdal. Islam apa yang paling afdal? Yaitu amalan apa yang paling afdal? Karena Islam identik dengan amalan ya. Ayul islami afdal, amalan apa yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Islam yang terbaik adalah, muslim yang terbaik adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, yaitu tidak ganggu orang. Muslim terbaik kata Nabi yang tidak ganggu orang. Lisannya dia jaga, tangannya dia jaga, komentarnya dia jaga, ya. Tidak ganggu orang lain, ya. Statusnya dia jaga, tidak ganggu orang lain, ya. Ini muslim yang terbaik, berusaha tidak mengganggu orang lain. Dan Nabi menjelaskan, yang tanya banyak orang, para sahabat, makanya menggunakan kata dhamir hum, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Kata Nabi, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari kata-katanya dan selamat dari gangguan tangannya.